Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu dinahu adyanal kufrati wal talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati fadilah beserta jajarannya para asatidz dan para hujjaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita semuanya alhamdulillah bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang kemarin, yaitu derajat orang yang berpuasa atau derajat saum. Derajat puasa ada 3 kemarin. Yang pertama saumul awam atau saumul umum. Yang kedua saumul khawas atau saum khusus. Yang ketiga saumul khawasil khawas atau dalam kata lain saum khususil khusus, di mana kita ulang kembali. Yang pertama saum awam kaful badni wal farji an qada'i syahwati, menahan perut dan juga kemaluan dari memenuhi syahwat-syahwatnya. Adapun saumul khawas atau saumul khusus, yaitu puasanya orang-orang saleh. Wa huwa kaful jawarih anil asam, yaitu mencegah seluruh anggota tubuhnya dari menjalankan perbuatan-perbuatan dosa. Itu puasa khawas atau puasanya orang saleh, yang dimana tidak akan sempurna puasanya orang-orang soleh atau puasanya khawas kecuali dengan dawam yang 5 perkara. Kemarin sampai berapa? 3 apa 2?
Baru dua ya. Yang pertama harus dawam ghadul basar, memejamkan mata, an kulli ma yadhummu syar'an, dari segala sesuatu yang tercela, ya, mungguh syara, menurut syara itu tercela, jadi dijaga pandangan matanya. Yang kedua yang harus dawam itu hifdzul lisan, itu menjaga lisan, menjaga lidah dari hal-hal yang diharamkan ketika kita berpuasa atau di luar berpuasa, yaitu dari apa? Satu, ghibah, dari ngomongin keburukan orang, lisan dijaga. Yang kedua wal kidbi, dari berbohong, itu ya, cuk bahasa ini mah Inggris mah ngawadul ngawadul, gede dablong. Yang ketiga namimah, dijaga lisan dari apa? Dari ngadu domba gitu. Yang keempat dari apa? Yaminul ghamus, dari sumpah palsu, itu ya. Ini bahkan sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nas, annahu qala khamsatu asya'a tuhbitu sawma ay tubtilu sawabah. Kita ulang kembali. Jadi ada 5 hal yang bisa membatalkan ganjaran atau pahala puasa kita. Awas ininya. Kenapa diulang-ulang? Ini nasihat buat kita, terutama yang ngomongnya sama gitu, supaya bisa menjaga nih ya, dari hal 5 ini. Yang pertama dari kidbu, berbohong, ghibah, ngomongin keburukan orang, namimah, ngadu domba, terus yaminul ghamus, sumpah palsu. Nah yang kelima tambahannya nadru bisyahwat, melihat dengan pandangan penuh syahwat, penuh nafsu. Masya Allah. Nah itu kalau kita tidak bisa menjaga dari yang 5 itu, tubtilu sawabah, maka pahala atau ganjaran puasa kita, berarti puasa secara batin kita itu batal. Itu ya, sama halnya dengan wudu nih, kita perumpamakan, dikiaskan kepada wudu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ternyata wudu itu ada wudu zahir, ada wudu batin. Pula halnya yang membatalkan secara zahir, ada pula yang membatalkan secara batinnya. Gitu ya. Di antaranya nih yang membatalkan secara batinnya, kalau zahirnya kita pasti semuanya tahu. Apa halnya yang membatalkan wudu? Di antara yang batin itu, yang kadang kita nggak sadar, yaitu apa? Di antaranya melihat tuh yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata wudu kita secara hakikatnya itu batal. Masya Allah. Itu hati-hati ya. Apalagi itu bahasanya apa? Tadi berbohong, itu terus apa? Ngupat orang, namimah. Nah, dan di dalam hati kita ada sifat hasud, dengki, itu ya, zalim dan sebagainya. Itu juga bisa membatalkan wudu secara batin atau hakikat daripada wudu. Makanya dianjurkan kita apa? Berwudu kembali, tajdidul wudu. Maka itu termasuk sunnah. Itu ya, tajdidul wudu. Jadi memperbaharui wudu kita. Takutnya tadi sebelum sholat lihat dulu televisi yang menayangkan gambar-gambar yang tidak pantas tuh. Itu makanya sebelum sholat itu ternyata dijaga dulu. Itu bukan hanya dohirnya saja yang kita jaga, ternyata batinnya pun harus kita jaga dengan sebenar-benarnya. Masya Allah. Makanya obat nih, obat ya buat kita supaya hidup kita baik, jalankan rukun Islam yang 5, tapi secara dohir batinnya. Itu ya, syahadat dohir, syahadat batin, terus sholat secara dohir dan juga secara
batinnya, zakat zahir batin, puasa zahir batin. Nah, terus ibadah haji pun secara zahir batin. Baru orang tersebut disebut orang muslim atau orang Islam secara kafah. Kenapa? Karena orang Islam sekarang itu baru menginjak kepada zahir. Sebagaimana puasa kita baru tahap atau derajat yang pertama. Derajat itu naik ya. Ada derajat, ada darokat. Gitu. Jadi tingkatan itu ke atas. Berarti kita itu baru menginjak kepada tingkat pertama. Puasa, ya, puasa yang sering kita lakukan, bahkan sudah puluhan tahun kita berpuasa. Ternyata kita baru menginjak puasa awam, ya. Baru bisa menjaga apa? Perut dan kemaluan kita. Masya Allah. Belum sampai kepada tahapan yang kedua, itu ya. Ya mungkin ada sebagian dari kita ya bisa menjaga anggota tubuh sebagian. Itu ya, berarti belum full kita menginjakkan kepada derajat yang kedua. Bisa menjaga apa tadi? Yang pertama, pandangan mata kita itu dijaga. Kemudian lisan kita. Kan gitu ya, pandangan bisa kita jaga, lisan bisa kita jaga, pandangan nggak bisa. Gitu ya. Ternyata susah. Puasa secara benar, puasa soleh itu ternyata susah ya Allah. Gitu ya. Makanya kita i'tiraf ya. Kita merasa itu ibadah kita itu masih kurang daripada sempurna. Itu ya. Makanya banyakin kita apa? Beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan itu ya, kualitas daripada ibadah kita. Cuma mampunya gitu ya. Kita itu ibadah segini-gininya gitu. Gitu. Tapi dengan kita belajar terus gitu ya. Itu supaya apa? Supaya kita ningkat ibadah kita dengan apa? Dengan kita tahu ilmu. Yang jadi permasalahan kita ibadah tapi nggak tahu ilmu nih hal puasanya. Kita udah puluhan tahun puasa. Coba kalau ditanya syarat wajibnya puasa ada berapa? Syarat sahnya puasa ada berapa? Rukun puasa ada berapa? Nih kalau di ini ya dibagiin persoalan nih tentang puasa aja gitu. Yang apa? Yang secara syariat, yang secara zahirnya saja. Pasti itu kita sebagian yang banyaknya nggak tahu. Padahal puasa kita itu sudah puluhan tahun, sudah sekian tahun dari kita mulai belajar dulu gitu ya. Atau bahkan dari kita balik dari umur kita 15 tahun sampai sekarang umur berapa? 30. Ini kan kebanyakan umurnya di bawah 30 ya. Coba itu kan udah puluhan tahun gitu. Jadi kalau pas ditanya tentang ilmunya puasa, kita pasti banyak yang tidak tahu. Masya Allah ini ya. Tapi percaya kalau jamaah takwa insya Allah ahli pengajian pasti tahu ilmunya itu. Bahkan nih ada sering suka jadi banyolan. Ketika apa? Ketika dulu kita mau nikah, kadang naibnya atau amilnya suka nanya. Itu mau nikah, iya, tahu gak rukun nikah? Pelanga pelongo yang mau nikah kan gitu ya. Pas ditanya rukun nikah gak tahu tuh. Padahal nikah itu ibadah. Awas ya, nikah itu menyempurnakan sebahagian agama kita, nisfuddin. Nikah itu maka beda gitu sholatnya orang yang sudah nikah dengan sholatnya yang masih bujangan, masih perawan belum nikah, beda itu ya. Pas ditanya itu geleng-geleng tahu. Masya Allah. Padahal mau ibadah tuh. Itu seperti itu. Nah sama halnya dengan
dengan puasa. Insya Allah setelah kita nanti beres ini fadilah-fadilah, nanti kita akan bahas tentang masalah fikihnya gitu ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiat. Nah seterusnya yang keberapa, wasalisu, yang harus dawam terus continue, yang harus kita miliki adalah kaful uduni anistimai kulli makruh, yaitu apa? Mencegah telinga daripada apa? Mendengarkan segala sesuatu yang dimakruhkan, ya, segala sesuatu yang dimakruhkan. Coba kira-kira telinga kita nih enaknya ya sebelum tidur dengerin apa tuh? Wah, mesti kan. Siapa nggak suka sih, betul gak? Apalagi yang nyanyinya itu Ayu Ting Ting gitu ya. Apalagi lagu dan sebagainya kan, masya Allah, itu mendayu-dayu sampai kita tertidur. Tuh, makanya awas, jaga kalau lagi puasa, jaga telinga gitu, insyaallah. Atau orang lain lagi gibah, lagi ngomongin orang, kita sergap banget gitu dengerin, itu juga sama, kita juga sama-sama gibahin orang, itu ya. Betul gak Bu? Nih ibu-ibu tidur apa nggak nih Bu? Awas ya Bu, itu orang lain gitu yang lagi ngomongin itu tangganya gitu, kita ngikut denger gitu ya, ngikut denger, sergap banget gitu, berarti kita sama juga gitu gibah. Pas ya nih, hati-hati nih, telinga dijaga. Masya Allah, bener-bener susah ya. Berarti harus pakai apa nih? Harus pakai headset nih. Gak apa-apa, tapi isinya apa? Murotal, kan gitu ya. Sok sekali-kali atuh rumah kita isi dengan murotal Quran atau ya. Kalau kita malas baca Quran itu, kita dengerin murotal Al-Quran pada syekh yang enak suaranya, masya Allah, biar nambah sejuk rumah kita gitu. Jangan dangdut, empop, injes endut gitu rumah tuh. Allahu Akbar gitu ya. Tuh, awas, jaga telinga. Yang keempat, warabiuka ful jamil a'dha anil makarih, menjaga seluruh anggota daripada yang dimakruhkan. Wakafal batni anis syubhat, dan menjaga perut dari segala sesuatu yang subhat. Kapan? Bi waktil iftar, ketika waktu berbuka. Nih perhatian lagi, masya Allah. Banyak ya diantara kita yang kita konsumsi, yang kita makan, bahkan untuk berbuka puasa itu kita banyak memakan makanan yang subhat. Subhat itu masih abu-abu, belum jelas halal dan haramnya. Model contoh ya, tuh sembelihan ayam, kita senang ya ayamnya, tanpa kita ketahui ini yang nyembelihnya orang muslim apa orang non muslim tuh ya. Orang muslim pun apakah yang suka sholat, apakah bahkan tidak puasa gitu, nyembelihnya terus dengan cara syara apa enggak, baca bismillah apa? Kenapa? Karena walaupun disembeli, kalau tanpa dengan ismullah, tanpa membaca nama Allah Subhanahu wa taala, itu bangkai hukumnya, dan ketika dimakan haram. Awas nih ya, hati-hati. Padahal kita senang banget ya, aduh itu makanan enak betul. Makanya yang bagusnya, jadi kita itu harus tahu secara langsung nih mata kita dia nyembelihnya. Dan kalau ke belakang lagi, pakan makanannya. Sekarang apa dari kimia-kimia, kita nggak tahu barang campurannya apa saja. Coba, betul ya? Padahal itu paling kita seneng. Allah, itu kan, itu kalau bener waro, kalau bener apik itu, masya Allah. Pantesan itu ya, pantesan bahasanya di sini apa?
benar-benar harus bisa menjaga ketika waktu buka itu dari hal-hal yang syubhat. Kenapa? Tipis banget syubhat itu mendekati haram. Makanya ada solusi ulama ahli fikih, para fuqaha, bagaimana caranya ketika kita ragu-ragu ini, ketika kita makan ini dagingnya itu disembelih dengan apa, dengan cara-cara apa enggak. Itu ada solusinya, itu dengan membaca bismillah dulu sebelum makan. Cuma yang jadi masalah kita suka lupa kalau kita lagi makan daging. Kalau lagi makannya dengan asin gini, palingnya bismillahirrahmanirrahim sama sambal asin dimakan. Tapi kalau lagi makan dengan apa? Dengan ikan daging segala rupa. Saking semangatnya nafsunya kan kita makan. Betul ya? Allahu Akbar. Makanya awas jangan lupa doa. Itu penetral. Ya, doa itu penetralisir. Sampai sebagian ada hikat-hikat mengatakan bahwa ada racun, itu bisa menetralisir daripada racun-racun masalah. Bahkan nih buat setan yang suka nemenin kita makan, apa itu jadi apa? Jadi racun. Bismillah itu ya, ketika kita sebelum makan bismillahirrahmanirrahim baca doa dulu gitu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doanya tauhid itu. Coba ya, Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah kami gitu. Ya Allahumma barik lana fima razaqtana, dalam rizki yang engkau telah berikan kepada kami tuh. Nah, wa qina adzabannar, dan jagalah kami, peliharalah kami jangan sampai masuk ke dalam neraka. Itu doanya mantap, insyaallah. Tujuannya apa? Yang kita makan itu biar berkah itu. Dan ternyata setan itu takut kalau ngikut makan pakai apa dulu? Bismillah dulu dan doa dulu. Gitu ya, nggak mau makan dia. Kenapa? Karena dia tahu bismillah itu racun bagi setan. Itu ya, masya Allah. Maka dalam kitab gitu ya, kita sudah bahas nih. Jadi ketika ada yang mau makan, itu setan itu pemimpinnya itu kumpul, prajurit kumpul. Kita lihat nih, yang mau makan baca bismillah apa enggak gitu, baca doa apa enggak. Ternyata nggak baca doa gitu ya. Kata siapa sih pemimpinnya setan tuh? Wah, sekarang kita ada tempat buat ngikut makan tuh gitu ya, Mas. Makanya makan kita banyak itu, tapi nggak berkah. Nggak berkah itu apa? Jadi penyakit gitu ya. Bukan, karena berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Berarti kalau tambah penyakit nggak berkah, itu jadi penyakit buat kita. Masya Allah. Makanya tuh baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena sekarang susah. Betul gak? Kalau kita hidup di lingkungan masyarakat yang serba modern zaman sekarang, segala apa ya, instan. Betul gak? Kalau zaman dulu kita, orang tua kita itu kalau mau apa, makan ayam apa dulu, melihara dulu dari endok gitu ya. Betul. Itu sudah gede baru sembeli, bener-bener tahu apa yang diberikan kepada si ayam itu tuh ya, pakan apa saja. Terus disembelihnya bener dengan apa? Dengan mempergunakan pisau yang benar-benar. Tuh kan ada pisaunya juga harus tajam. Ini pisau cuma di ini doang gitu, juga kita nyakitin. Jadi dengan cara yang benar, dengan syariat Islam yang benar, makanya berkah buat kita. Betul ya. Padahal orang tua kita bukan PNS itu, tapi kalau yang ada PNS beda lagi. Petani biasa, orang biasa, tapi bisa nyekolahin anak sampai tinggi itu ya, masya Allah. Itu kenapa? Berkah. Di antara apa yang dimakan, yang dikonsumsi sehari-hari oleh keluarganya adalah makanan yang benar-benar berkah, halalan thayyibah. Kan itu kulu wasrobu, itu makan dan minumlah yang halal dan juga yang baik buat tubuh kita. Apalagi zaman sekarang kimia semuanya kita, insyaallah. Terus
yang ke berapa ini? Nah, ini diperumpamakannya oleh ulama musannif sini. Perumpamaannya orang yang berpuasa nih, tetapi yang dimakannya adalah yang subhat, bahkan sampai yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kaman bana qasran wa hadama misran. Diumpamakan seperti orang membangun satu gedung tapi dia menghancurkan satu kota. Itu ya. Yang dibangunnya cuma satu gedung tapi yang dihancurkannya kota, satu kota yang besar. Masya Allah. Makanya hati-hati ya, hati-hati ketika kita berbuka. Qala alaihi salatu wassalam, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Ini sering diulang-ulang nih, biar hafal kita dan bisa kita amalkan. Min siyami ilal ju'i wal atsh. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa dari pahala puasa yang dia lakukan. Ilal ju, kecuali yang dia dapat hanya lapar doang, wal ats, dan hanya dahaga doang. Masya Allah, ini sampai begitu Rasulnya. Saking sayangnya kepada kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kalau bahasa ini, hati-hati. Puasa itu jangan segala dimakan gitu. Dan gitu ya, kalau kita mau maghrib, ya Allah, segala macam makanan ada. Padahal kan disunnahkan ya. Itu ya disunnahkan. Itu apa dulu? Yang manis itu. Kalau sunnah Rasul mah apa? Kurma. Itu ya. Jarang sekarang mah kalau buka langsung sekarang mah ya. Betul. Padahal yang disunahkan dulu baginda Rasul apa? Kurma. Kenapa? Buat netral asam lambung. Itu ya. Masya Allah. Kenapa? Karena lagi puasa itu dari apa? Perut itu panas itu ya. Panas di dalam itu. Makanya ketika langsung kita makan es, wah itu langsung gitu. Makanya asam lambungnya naik tuh. Bukan puasanya itu bukan jadi obat penyembuh, tapi jadi bikin. Kan ada orang ya, katanya kata Rasul puasa itu sumutasi, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Kok saya mah jadi emah itu. Sebenarnya jangan nyalahin Rasul, jangan nyalahin hadis Rasul. Yang salah siapa? Kita. Itu ya. Insyaallah kitanya yang salah gitu. Ketika kita berbuka tuh makan dulu dengan yang manis. Ya, dengan yang manisnya. Sunnahnya Rasulullah dengan apa? Kurma. Maka kurma berlimpah. Itu kurma dulu, kurma 2, 3 gitu ya. Lipatan 5, 7 sebagainya. Itu baru nanti yang lainnya. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya wal khamisu, yang terakhir, yang kelima. Alla yastaksira minal halal waqtal iftar bihaisu yamla'u batnuhu. Yang kelima yang harus kita dawamkan yaitu tidak memperbanyak makanan-makanan yang halal ketika kita berbuka. Jadi tidak berlebihan. Jangan sampai perut kita terlalu penuh. Awas ya. Jangan sampai perut kita terlalu penuh. Gitu ya, Masya Allah. Kan baginda Rasul itu sudah mengajarkan kepada kita. Jadi ketika kita makan itu dibagi sepertiga. Jadi 3/3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga lagi buat nafas kita. Gitu ya. Kita dasar apa? Puasanya boleh dendam. 2/3 buat makanan, tuh 1/3 buat minum. Makanya ngap, gitu ya, ngap tuh. Kalau mau sholat itu, apalagi sholat aduh, ini sholat tarawih apa enggak? Berat tuh. Kenapa? Terlalu kenyang, terlalu penuh perut kita, Masya Allah. Padahal awas, itu kita tidak dianjurkan untuk apa? Memenuhi
perut kita terlalu kenyang. Masya Allah. Itu ya. Ini 5 hal ya. Ini 5 hal yang harus kita dawamkan supaya apa? Supaya puasa kita bisa mencapai puasanya orang soleh. Minimal tuh tahun ini, puasa di tahun ini kita sampai kepada derajat saum soleh. Gitu ya. Insya Allah. Ini udah hafal kan nih yang 5 ini? Coba ulang lagi. Yang pertama apa? Al-awwal godul basar ya, memejamkan mata atau menjaga mata. Yang kedua menjaga lisan dari apa saja? Ngupat itu. Terus bohong. Namimah, ngadu domba, sumpah palsu. Terus yang ketiga asalisu apa? Menjaga telinga dari memperdengarkan hal-hal yang dimakruhkan. Terus yang keempat menjaga anggota tubuh kita dari yang dimakruhkan dan juga menjaga perut kita dari perkara-perkara yang subhat ketika berbuka puasa. Yang kelima, yang terakhir adalah tidak memperbanyak makanan-makanan yang halal, bukan yang subhat ya. Ilmu yang halal juga jangan diperbanyak ketika waktu berbuka sampai perut kita sampai penuh. Aduh, ini mau penuhnya bukan ini ya. Emang udah bakat. Insyaallah gitu ya. Masya Allah. Ini ada 5 hal. Mudah-mudahan bisa kita jaga benar-benar gitu, seluruh anggota tubuh kita juga ikut puasa. Mudah-mudahan puasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa sampai kepada derajat saumul khawas, yaitu puasanya orang-orang soleh. Yang satu lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang, keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang terus-menerus saling berganti, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat najlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.